Cek cek, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Bang. Sibuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Saya di sini gantiin nasprak kalian ya. Kan kemarin juga disampaikan sama yang asprak sebelumnya bahwasannya yang anak RA, yang asprak RA pindah ke RB dan yang RB pindah ke RA gitu. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama gue Fikra Khiruldani dengan NIM 120400005 dari angkatan 2020. Di sini saya megang 2 modul juga. Modul 3 ini dan modul terakhir nanti di modul 4. Dan sebelumnya udah pada dia siapin belum kertas sama penanya buat? Sudah Bang. Sudah Bang. Kalau udah langsung saya share screen aja ya. Nanti saya share screen-nya 10 menit aja. Jadi nanti di atas 10 menit bakal saya stop share. Jadi kalian tulis soalnya dulu aja, nanti di jawabannya di bawah. Tapi nggak di ini juga sih, soalnya nggak ditulis juga. Jadi kalian langsung jawaban aja. Sama kayak yang minggu kemarin.
share screen-nya udah muncul kan? Udah Bang. Nah, ini kerjain nih 3 soal aja. Dimulai dari sekarang, nanti selesainya di 1946.
Izin bertanya Bang, Ya, ini udah boleh isi absensi Bang? nanti absensinya bakal diinfoin lagi. Ini buat ngumpulin pretestnya dulu aja. Terima kasih Bang. Ya, kenapa si Hanif Saya udah absen sih bang, gimana ya bang? udah absen ya? Udah. Sebentar.
kalau emang udah bisa di absen ya udah di absen aja nggak apa-apa. Oke bang, makasih bang. Ya, sama-sama. Waktu ngumpulinnya tinggal 1 menit lagi buat pretestnya. Kenapa dia? Hah? Kenapa dia? Nggak, Pak. Siapa? Mamat. Ngantuk. Ngantuk. Tuhan ya bingung. Kita juga ngantuk bilang. Tapi ngomong dia ada kerja apa? Eh, Waktunya udah habis buat pretest. Jadi sebelumnya saya mau minta pada on cam dulu buat bukti kehadiran buat SS absen presensi pertemuan ini. Oke. Kayaknya langsung aja deh. Kayaknya kalian besok ada ini ya, ada UAS ya? Iya bang. Bang, Ada, Bang. besok UAS jam berapa? habis Jumat. Eh, Saya pagi bang jam 9.
Oh ya udah, berarti praktikumnya agak dipercepat aja deh. Langsung aja masuk ke yang yang mau modul 3. Itu kalian modulnya itu apa nih? Jadi kalian modul 3 ini membahas mengenai filter dan resonansi. Untuk persiapannya kalian baca sendiri aja kayak respon frekuensi itu apa, rangkaian RL, rangkaian RC, jenis-jenis filter, terus sama resonansi itu apa, dan yang kita ambil untuk modul 3 ini itu ada pengukuran respon frekuensi sama resonansi. Nah, untuk yang ini tuh kita cuman balik-balikin aja nih, kayak resistor sama kapasitornya cuman dibalik-balikin posisinya doang. Terus yang ini juga, yang ini agak ribet sih ya resonansi ini, jadi share screen aja biar lebih cepat juga, karena kalian juga besok bakal ada UAS juga. Sebelumnya saya mau jelasin di jurnal nih. Di jurnalnya ada kesalahan. Dicatat yang di rangkaian RL ini, yang C ini itu bukan C, tapi L. Ini buat induktor. Ini diganti L dengan nilai besarannya itu 10. 10. Sesuaiin sama yang di modul ini nih. Nah, 10 mH. Jadi kalian yang di jurnal itu, yang di sini buat di hasil analisisnya itu jangan nulis C lagi. Untuk di tabel 3 sama di tabel 4 itu bukan C, melainkan L. Diganti di L. Untuk besarannya di sini itu satuannya mikrohertz ini, terus di sininya pakai 10. Maaf Bang, itu Oh ya? ada ininya apa? Share screen-nya. Oh iya, belum di share screen ya? Sorry. Baru masuk nih. Sorry. Jadi ulang lagi ya. Yang di modul ini, yang di bagian C, tabel 3 sama tabel 4, itu kalian ubah dijadiin L. Dengan nilai L-nya itu kalian makainya yang di sini itu 10 ini, berarti kalau di sininya berarti digantinya L dengan satuannya mH di sini. Terus untuk di ininya, untuk di besaran sininya itu dipakai 10. Terus selebihnya sama aja, nggak ada yang diganti, cuman khusus di tabel 3 sama tabel 4 itu ada kesalahan. Terus langsung aja di rangkaiannya deh. Ini buat yang tabel 1 nih. Sebentar. Sorry ya, ada kendala dikit. Ini langsung aja yang di table ini buat rangkaian yang
yang apa? Table 1. Jadi kalian itu kalau sesuai sama di jurnal itu kalian ikutin aja nih kayak gini rangkaian ini di awal, terus untuk besaran yang ada di sumbernya itu kita pakainya 6 dengan frekuensinya 10 Hz. Berarti di sini nih kalian ubah untuk voltage itu sebesar 6 dan frekuensinya dengan 10 Hz. Sesuaiin sama yang di modul aja. Terus pasang osiloskop pada channel 2. Tiga sini ini kita pakai apa namanya? Pakai bot. Nah, ini namanya bot plotter. Itu kita buat ngukur frekuensi cutoff-nya. Nah, di sininya itu ikutin aja sama yang di modul sebesar 22 NF. Untuk resistornya itu tetap pakai 1K. Sesuaiin sama di jurnal juga. Ini kan di jurnal kayaknya 4,7 ya. Berarti 4,7 nih di sini resistornya 4,7K. Nah, udah. Terus ini buat yang apa? Nah, kita jalanin. Nah, kalian waktu SS-nya itu di yang ini nih. Nah, ini digeser sampai dengan di besaran dB-nya itu mendekati angka 3. Dan di sini kayaknya lebih baik di atas 3 aja. Kita pakai minus 3,6 dB. Nah, jadi untuk ngisi yang di jurnal frekuensi cutoff-nya itu kita dapatnya dari sini, besaran yang di bawahnya. Berarti ya untuk ngisi yang frekuensi cutoff-nya, frekuensi kayak perpotongannya gitu, itu besarannya 1,778 kHz. Ini bisa diisinya di sini, di vertical cutoff, dan bisa dilihat kalau jenisnya turun ke bawah gini, berarti untuk di jenis filter itu bisa kita simpulin bahwa di table 1 ini masuk ke low pass filter karena dia semakin turun semakin ini dia. Nah, terus untuk yang resistor ini sesuaiin aja sama yang besaran di sini, berarti ada 3 kali percobaan dan itu nanti dilampiran laporan praktikum kalian. Berarti ada 3 SS, 3 screenshotan buat yang di sini nih. Ini screenshotnya satu ini ya, satu gini nih. Nah, jadi kalian screenshotnya sama bot plotternya juga. Terus selanjutnya apa lagi ya? Di sini kan tinggal diubah-ubah aja. Nih 10K. Terus ininya pasti bakal beda juga, dan ini di settingnya ditarik aja nih yang sebelah kiri itu ditarik, terus kalau mau ngatur di sampai dengan 3 dB itu digeser kanan kiri aja disesuaiin. Nah, kalau di sini berarti 3,169 dB. Nah, itu buat yang frekuensi cutoff-nya berarti ada di 749,9 Hz. Dan untuk yang ini sama aja, ini diganti 20. Bakal beda lagi. 3 Hz. Nah, di sini 3 Hz. 303 dB. Yang diambil buat frekuensi cutoff-nya yang 383,8 Hz ini. Terus untuk yang table 2 ini bentar. Table 2. Oh, ini di SS2 aja nih buat rangkaian ininya. Rangkaian yang di sini buat di table 1-nya. Nah, di SS dulu. Udah di SS? Sudah, Bang. Lanjut ke yang table 2.
Internet Ya. 22 megafarad. Iya, yang penting jangan kurang dari 3. Ini Tapi seenggaknya di atas 3 dah. Mau 3,6, mau 3,8, yang penting jangan kurang dari 3. kan ini Terus mulainya dari tegangan. yang 2, table 2, Kita ngecek dulu nih tegangan atau save aja. tahu nggak sih potensi Coba ini sebenarnya mirip juga sama yang table 1 itu. Itu bedanya yang di sini itu R-nya sebagai output. Ini kita tuker yang aturannya yang pertama tadi yang kapasitornya di sini, resistornya di sini. Sedangkan ini yang buat table 2 itu ditukar aja. Yang di sini buat jadiin output, yang ini buat di tengah-tengahnya di sini diganti. Dan untuk sininya sama, itu diganti aja kayak ya sama aja sih 4,7 kilo. Terus untuk kapasitornya sama, untuk sumber itu sama. Kita jalanin aja nih buat plotter. Nah, beda kan ini sama yang tadi. Yang tadi kan low pass nih. Nah, yang ini dia dari mulai sampai di frekuensi cutoff itu semakin naik terus. Berarti masuknya ke jenis filternya itu ke high pass filter. Nah, di sini sama juga tadi yang tadi itu kan kita disuruhnya lebih dari 3 dB ya. Nah, ini kita setting aja sampai 3 dB. Nah, ini berarti jatuhnya ke 3,189. Dan untuk frekuensi cut off-nya itu ditulis aja nih di frekuensi cut off yang 4,7 itu 1,507 kHz. Terus ini sama juga di sini diganti 10 sama 20 kHz. Kita coba 10. Kita gini dulu, terus 3. Nah, ini berarti kita pakai 3,4 aja. Dan untuk frekuensi cutoff-nya itu kita pakai yang 663,4 Hz. Terus yang selanjutnya di sini 20 sama juga sih, ini dibikin sampai 3 Hz juga, 3 dB. Ini kita lebihin aja, jadi untuk frekuensi cutoff-nya di sini kita ambilnya 316,2 Hz. Ini SS saja buat rangkaiannya. Mungkin Udah di SS. Jadi Sudah bang. ini adalah SS terus frekuensi sinyal jenisnya itu bisa dilihat dari hasil yang di bot plotternya. Kalau emang dia di sininya naik, itu berarti maksudnya ke high pass. Dan kalau kita dapetinnya itu di sininya turun, semakin turun, berarti itu masuknya ke low pass. Berarti kalau yang ini kan high pass nih table 2, ya, tadi yang table 1 itu jatuhnya ke low pass. Jadi kita dapat nentuin jenis filternya itu dapat dari bot plotternya ini, tergantung sama hasil yang ditampilin di sininya. Kalau emang dia semakin naik berarti high pass, kalau semakin turun itu berarti low pass. Terus kita ganti lagi ke table 3. Nah, ini sebenarnya satu rangkaian aja, cuman dibeda-bedain ininya aja. Nah, gini lah. Sumbernya tetap sama, 6 volt, 10 Hz juga. Dan di sini yang ngebedain itu kita pakai kapasitor.
kapasitor induktor maksudnya. Untuk induktor. Nah, besar induktor itu kita pakai 10 mH ini, dan ini nggak ada pengubahan untuk di induktornya. Yang kita ubah tuh tetap cuman di resistornya doang. Resistornya kita makainya kalau yang di jurnal sama juga sih, 4,7, 10 sama 20K. Di sini kita misalin 4,7K. Terus kita buka dulu berploternya. Jalanin, dan di sini masuknya ke high pass lagi nih. Dia semakin naik. Ini tetap di settingnya sampai mendekati 3 dB. Berarti ini 2999, tanggung banget nih. Berarti kita pakai ini aja 3,421. Itu untuk yang frekuensi cutoff-nya buat table 3 dengan induktor sebagai output. Itu yang pertama 69,44 kHz. Berarti yang di sini nih, yang di pertama di sini itu 69,44 kHz. Terus yang di sini kita ubah juga jadi 10. Bakal beda juga sih. Nah, bakal beda 3,1 ya, 3,1. Berarti yang diambil berfrekuensi cutoff-nya 157,8. Di sini diubah juga jadi 20. Kita misalin jadi 3 dB. Nah, ini 3 dB. Jadi yang buat 20 kilo ohm di resistornya kita ambil frekuensi cutoff-nya 316,2 kHz. SS dulu aja buat table 3-nya. 1,507 kHz. Nah, frekuensi ini data dan masukin ke tabel. Oh, udah di SS. Jadi kan jadi filternya low pass filter ya. Sesuai dengan ada 4 ya. Terus kita lanjut aja di table 4. Ini kita dapat dengan Save. Table 4 kita tukar posisinya antara induktor dengan resistor, dan induktornya masih sama, kita pakai 10. Terus sumbernya masih sama juga. Dan untuk resistornya aja yang kita ubah sama yang kayak di tadi itu 4,7, 10 dan juga 20 kilo. Dan ini kan sebagai R sebagai output kan, berarti ya. Nah, ini masuknya ke filter apa? Ada yang tahu filter apa nih? Low pass lah. Nah ya. Untuk yang berarti bukan yang table 4 masuknya ke low pass, dan ini tetap sama di setting lagi mendekati 3 dB, tapi jangan kurang dari 3 dB. Jadi mau lebih dikit atau lebih banyak nggak apa-apa. Dan ini yang kita ambil berarti 74,99 kHz buat di table 4. Udah nih, terus ya ini kita ubah-ubah aja sesuai sama yang di jurnal aja, 10 sama 20. Setelah bakal beda lagi. Nah ini 3,5 tuh berarti diambilnya 1,77,8. Terus di SS aja. Ada yang mau ditanyain buat table 1 sampai table 4? Dari filter apa? Yang lain? Ya, kalau di jurnal kan kita di sini kan NF nih, C satuannya NF. Kalau kita ubah
C-nya diganti L, terus satuannya itu diganti MH. Dan ininya tetap pakai 10 semua. 10 10 10 semua samain. Ini dicatat ya karena ini ada kesalahan juga. Ini dari tahun lalu juga belum diinin sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Jadi jika tertinggi dia dilewatkan. Untuk kayak nanti SS-nya atau gimana buat analisis segala macam buat di table 1 sampai 4 dulu. Karena ini masih cuman di sini doang nih pengamatan respon frekuensi pada filter. Masih satu ini doang. Hasilnya frekuensi Ada yang mau ditanya? dikatakan itu sebesar 1,507 kHz. Sebentar. Mencatat data masukin kemari. Ada yang mau ditanyain? Udah ditanyain? Di table 1 sampai 4 dulu. Satu aja sih. Jadi sebenarnya kayak gini ya. Sepertinya aman bang, masih aman. Cuman ya, berarti ini lanjut yang ke table selanjutnya nih, table 5. Table 5 itu ini udah DSS kan ya, table 4. Filternya tetap sama, high pass filter. Coba di table 5. Sama. Karena gimana ya? Cara ini ada hitungannya loh kalau berfungsi. Table 5 nih Kalau jelasin ribet emang ininya, rangkaiannya. Dan ini sebisa mungkin dan sampai salah-salah dikit ya. Samain aja nih semua kayak gini. Karena gimana ya? Kita nentuinnya tuh sebenarnya kita cuma nentuin besaran dari VR-nya nih doang. Cuman buat rangkaiannya seribet ini. Dan ini sebisa mungkin disamain. Kalian nanti nyobanya juga harus disamain kayak gini. Kita pakai bootplotter, pakai function generator, pakai osiloskop, pakai multimeter juga. Dan untuk yang di osiloskop itu biarin aja besarannya. Terus untuk yang bootplotter juga sama. Terus untuk function generator jangan lupa pakai yang ini. Terus besaran frekuensinya itu kita pakai dari jurnal. Kita pakai 1 kHz, 2 kHz, 3 dan 4. Nah, berarti di sini jadi untuk di sini nih kita pakainya mulai dari 1 kHz. Boleh? Jalanin. Nah, hasilnya bakal kayak gini nih. Duh, sebentar. Minus, ya. Jadi sebenarnya nggak boleh lebih dari -3 sebenarnya. Di sini kita tunjukin frekuensi cutoff-nya itu ada di antara 6485 Hz sampai dengan -3 lagi. Nah, 177,8. Berarti frekuensi yang dilewatkan untuk rangkaian resonansi itu resonansi seri ya. Resonansi seri itu di antara
64,85 sampai 177,8. Jadi yang datar ini itu berarti dilewatkan. Dan untuk VR, untuk besaran VR-nya 3,2 itu boleh, yang tapi kita sebelum ambil buat ngisi di jurnal maksudnya di jurnal itu kita ambil dari multimeter ini, besaran di multimeter ini. Dan ini kan gerak-gerak nih. Jadi dari kalian aja nilainya. Dan nilainya misalkan nih 30,14. Habis itu nilai 827,40. Nah, itu kita di stop aja terus di SS. Dan untuk data yang di sini karena itu beda-beda, jadi kemungkinan tiap kelompok itu bakal berbeda-beda untuk dinilai VR-nya. Dan yang sama itu cuman di di satu kelompok doang. Karena satu kelompok kan makanya satu data. Jadi satu data tuh sama semua dipakai satu kelompok dan pakai nilainya tuh nilai yang ada di multimeter. Ini ya untuk buat nge-SS-nya buat nentuin nilainya ini ya ini kalian aja. Karena kan ini gerak-gerak terus nih untuk besarannya. Terus ini ya sekali lagi nih jangan sampai salah lah buat ininya. Buat kayak ngerangkainya kayak gini. Ini agak ribet emang buat di resonansi seri. Ini di SS aja. Jadi ya besaran VR-nya tuh dapatnya dari sini, multimeter ini. Jadi nanti kalian analisisnya bisa juga masukin board plotternya ini dari board plotternya bahwasanya frekuensi yang dilewatkan itu dimulai dari 64,85 Hz sampai dengan 177,8 kHz. Jadi kalian bisa tuh kayak ya kata-kata kalian aja lah. Ya dari sini sampai frekuensi 84,85 Hz sampai dengan 177,8 kHz itu frekuensi yang dilewatkan pada percobaan tabel 5 ini dengan mengukur resonansi secara seri gitu. Itu bisa dimasukin hasil analisis kalian. Terus ada pertanyaan lagi? Karena ini ribet nih, sedikit ribet. Tanya-tanya aja dulu, nggak apa-apa. Sebelum yang resonansi paralel, nanti lebih ribet lagi kayak rangkaiannya. Untuk induktor sebagai output. Tanya-tanya, ada yang mau tanya? Jadi ada itu untuk induktor ya. Ini terus dijalankan aja. Sorry. Untuk frekuensinya tadi tuh yang di jurnal itu diubahnya di frekuensi yang ada di function generator ya. 1, habis itu 2 sampai dengan 4. Itu. Saya bakal beda. Ada yang ditanyain? Hasilnya itu terus Zintanya bang. di tengahnya. Oh ya. -3. Tadi cara apa nentuin di board plotternya itu gimana ya bang? Nah di sini saya dapat Itu di board plotter ya. Gini. Ini kan kita tadi kan selama table 1 sampai table 4 itu kan kita harus mendekati 3 dB ya. Mendekati 3 dB. Nah, di sini kita sama juga, kita pakai mendekati 3 dB. Jadi kita yang pertama dipakai tuh di sini kan frekuensi cutoff taruh misalkan yang 64,85 Hz ini itu frekuensi cutoff yang pertama. Terus yang di sini kita deketin 3 dB lagi. Nah, ini 177,8 kHz itu frekuensi cutoff yang kedua. Berarti kalian itu bisa masukin ke analisis juga untuk resonansi paralel
untuk resonansi seri pada percobaan pertama dengan frekuensi 1 kHz itu apa namanya? Frekuensi yang dilewatkan itu dimulai dari 64,85 tadi sampai dengan 177,8 kHz. Itu bisa kalian masukin juga di hasil analisis kalian. Jadi nggak cuman angka-angkanya doang nih, cuman kayak hasil analisis percobaan pertama menghasilkan 5,4562 itu doang. Jadi biar lebih lengkap lah jadi kalian tuh. Karena kan setiap frekuensi itu mesti batas-batas cut off yang 1 sama 2 itu mesti beda. Kalau tadi kan 64,85 sampai 177 nih. Ini coba kita yang satu frekuensinya 1. Itu untuk yang frekuensi cutoff yang pertama itu bakal beda juga mesti. Oh, 64,85 juga ya. 6,85. Terus yang di sini dari frekuensi cutoff-nya yaitu di sama aja. -3 Sama aja ya. desibel. 1. Nah, ini saya dapat Yang 3,21 3. desibel dan frekuensi cutoff-nya itu 74,99 itu dicatat dan dimasukkan 64,85. atau jadi filternya apa diaktifkan gambar. Oke. Oh, berarti gini, kalian buat hasil analisisnya itu berarti nanti kalian jabarin dulu frekuensi pertama, frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 sampai dan juga 4 itu dapatnya berapa. Terus dibuat paragraf baru, itu kalian ngejelasin di bot plotter ini bahwasanya resonansi paralel di frekuensi gimana ya ngomongnya, frekuensi yang dilewatkan pada resonansi seri pada modul 3 ini itu dimulai dari 64,85 Hz sampai dengan 177,8 kHz. Jadi kalian bisa buat 2 paragraf di hasil analisis yang di tabel 5. Jadi kalian ngejabarin dulu yang hasil multimeter kalian. Terus nanti di paragraf baru itu kalian ngejelasin frekuensi yang dilewatkan di percobaan kelima ini. Bisa tuh buat buat lebih lengkap lagi lah gitu maksudnya. Terus ada yang bertanya lagi? Iya, nanya aja, langsung aja. Yang di itu frekuensinya aja belum? Iya, kalau yang di jurnal kan kita suruh ngubah cuman di frekuensinya doang. Untuk RLC-nya itu sama ya? Untuk RLC-nya itu kita pakai yang sesuai sama di jurnal. Di modul. Nah, di modul kan kita pakai 100K, 100 mH, terus 22 NF. Jadi ini nggak ada yang diubah. Itu ikutin aja yang di modul besaran-besarannya, yang diubah cuman di frekuensi yang di function generator aja. Untuk yang resistor, induktor, sama kapasitor itu nggak usah. Biarin aja tetap samain kayak di modul. Bingung ya. Jadi sebenarnya ini Oke, makasih Bang. karena banyak Ada yang tanya lagi? Untuk yang buat penulisan jurnal atau nanti buat di SS, buat dilampirkan. intinya nih saya membuat angka tersebut berdasarkan dari hasil analisa modul ini. Kayak pasang kanal 1 osiloskop pada sumber yaitu titik 1 plus dan 6 minus. Jadi titik 1 plus ini ya, dan 6 minus. Kalian bisa lah SS dibuat lampiran kayak gini lah, samping yang di sini di SS semua biar tahu besarannya, terus di plotter juga kena juga, jadi lengkap buat di lampirannya. Berarti buat di tabel 5 ini ada
berarti ada 4 ya, 4 screenshot jadi 2 minus. dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang ini terus 1 plus. Nah, mungkin Save dulu. Dah. Ada yang bertanya lagi? Tapi maghrib banget ya sumpah. Ya, Belum ada bang kayaknya bang. DSS dulu aja rangkaian yang ini. bentar. Ini mau duplikat. Sekali lagi ya, ini buat yang kayak di note ini itu jangan sampai salah titik juga. Untuk yang kayak harus inputnya, harus outputnya itu jangan sampai ini juga sih, jangan sampai keliru. Kalau keliru bakal berubah ininya nanti dari multimeter, dari label plotternya itu bakal berubah. Terus yang selanjutnya yang ke-6. Kita save. Nah, ini bakal lebih ribet lagi nih malah. Ntar dirapin dulu. Kayaknya EWB saya error nih. Ini Mau diduplikat. Jadi saya mungkin hapusin aja. Ini udah namanya benar. buat plotter, buat mengecek Jadi di sini kita pakai grafik dari 1K suatu frekuensi sinyal. di jurnal, di modul itu kita pakainya Ini fase generator nih yang dipegang 1K juga. Untuk besar-besaran yang ada di sini itu tetap sama, ikutin yang ada di modul. Untuk resistor 1, resistor 2, kapasitor, induktor itu sama. Jadi nggak ada yang diubah, dan yang diubah tetap di function generatornya. 1, 2 gitu, 1, 2 sampai dengan 4 ngikutin yang ada di jurnal ini. Dan sama juga sih untuk dapat nilai VR-nya ini didapatnya dari multimeter yang udah dipasang di sini nih. Jadi kita saja. Nah, ini berubah, beda sama yang seri. Dan ini frekuensinya salah. Frekuensinya kita ganti 1 dulu. Terus 1 kilohertz. ini screenshot aja kalau mau lihat. Nah, 1 kilohertz untuk hasilnya ini yang buat dimasukin di FR-nya. Terus untuk sama aja nih sama yang tadi, buat hasil analisis tambah-tambah dari kalian. Di sini tetap nih disamain -3 dB. Nah, berarti di sini 7,499 kHz sampai dengan sini 15,42. Berarti kalian bisa nambahin di hasil analisisnya. Di paragraf pertama kalian tetap ngejelasin apa yang kalian dapat dari frekuensi 1 sampai dengan 4. Yang kalian dapat itu dapat dari multimeter, dan untuk paragraf 2-nya itu kalian bisa nambahin frekuensi yang dilewatkan pada resonansi paralel ini itu dimulai dari 7,499 kHz sampai dengan 15,42 kHz. Tuh bisa buat nambah-nambah hasil analisis kalian. Dan untuk screenshotnya juga sama. Ini dibuat kayak gini aja, buat dilampirinnya 4 screenshot juga, frekuensinya beda-beda 1 sampai 4. Itu dengan beban 100 kilo ohm, 100.000 ohm. Biar agak 100 kilo ohm. Berarti diantaranya kita pasang untuk outputnya. Gimana? udah sih. Udah. Ada yang ditanyain buat yang kabel terakhir ini?
Terus untuk Udah ditanyain. untuk cari fungsi resonansinya dengan mengatur frekuensi function generator sampai didapat amplitude sinyal tertinggi pada kanal 2 osiloskop. Jadi sebenarnya ada multimeter di sini ya. Kita harus lihat jurnalnya dulu. Nah ini Udah. di VR ini Dia mau ditanya. untuk tegangan R, Tahu emang di mana tegangan R itu adalah 100 kilo ohm. belum Sesuai paham. dengan ini. Saya ditanyain. Ini 100 kilo ohm. Kita harus ngecek tegangan yang dikeluarkan ketika R sama dengan 100 kilo ohm. Ya, dengan variasinya, variasi frekuensi itu ya kayak gini. Jadi ada 1 kHz, ada 2 kHz sampai 4 kHz. Dan frekuensi itu diubah di fungsi generator. Dimensi frekuensinya. Diubah jadi 1 kHz. Ada yang ditanya Jadi diubah 1 kHz. buat di jurnal. Nah, dan di sini kan kita harus ngecek tegangan R ya. Nah, ngecek tegangan R itu bisa menggunakan. Ada ya. Kalau emang nggak ada ditanyain, oh ini di SS dulu. Bisa menggunakan voltmeter. Jadi sambungin ke mari, sama sambungin ke sini. SS dulu. Kok di SS? Saya jelasin ulang lagi deh buat yang Biar lebih enak ya. di jurnal itu kalian untuk resistornya itu ngikutin ada di sini. Untuk kapasitornya itu dibiarin aja, samain frekuensi cut off-nya di tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 dan tabel 4 ini itu kalian dapat dari board plotter tadi yang mendekati 3 dB. Jadi kalian itu harus disetting dulu tuh, dicari sampai mendekati 3 dB. Terus untuk menentukan jenis filter dari tabel 1 sampai 4 itu kalian bisa lihat aja di board plotternya. Kalau emang dia naik, di awalnya naik itu berarti masuk ke high pass, dan kalau emang turun itu berarti masuknya ke low pass. Terus untuk tabel 3 dan tabel 4 itu kalian ubah. Untuk di C ini itu diganti dengan L dengan satuannya MH. Untuk nilainya itu kita pakai 10 sesuai dengan di modul aja. Itu yang diubah di tabel 3 yang C ini dan juga di tabel 4 di sini. Terus untuk resonansi seri ya ini untuk frekuensinya itu yang diubah di function generatornya aja 1 sampai 4, dan untuk menentukan nilai VR itu kalian dapetin dari multimeter. Dan untuk analisisnya kalian jelasin yang pertama itu kalian dapat dari frekuensi 1 itu berapa, frekuensi 2 itu berapa, dan seterusnya. Kemudian di paragraf 2 kalian ngejelasin untuk frekuensi cut off untuk di percobaan ini, percobaan resonansi seri itu didapatkan dari besaran frekuensi sekian sampai dengan sekian gitu. Itu seri sama paralel digituin. Dan di sini untuk yang tabel 1, 2, 3 dan 4 itu jangan lupa juga dikasih hasil analisis kalian. Jadi sesudah kalian bikin tabel, jadi di bawahnya tuh kalian jelasin. Jadi nggak cuman tabelnya doang. Karena kan kita nggak tahu nih kalau cuman tabelnya doang itu maksud dari tabel itu apa. Jadi kita masih memperjelas bahwasannya tabel 1 ini itu kita mendapatkan hasil cut off percobaan pertama sekian, percobaan kedua sekian, percobaan ketiga sekian, dengan jenis filter yang didapatkan itu low pass. Nah, jadi kalian perjelas lagi untuk setiap tabel. Jadi tabel 1 hasil analisis, tabel 2 itu hasil analisis juga, dan seterusnya sama. Dan untuk pertanyaan
pertanyaan ini sama aja kayak yang modul 2 kemarin ya. Modul 2 kemarin kan udah jelasin nih sama yang aspek sebelumnya, itu bahwasanya untuk pertanyaan, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ini kalian dapat itu ada 7 soal. Itu kalian tulis sebelum kesimpulan. Berarti kalian untuk tabel, untuk hasil analisis, itu kalian tulis dulu. Sesudah kalian selesai bikin tabel dan hasil analisis semua percobaan ini, baru kalian jawab pertanyaan yang ada di jurnal ini. Dan setelah kalian menjawab 7 soal ini, kalian baru buat kesimpulan. Ada yang ditanyain? Sampai sini buat jurnal? Sebenarnya seharusnya di jurnalnya ini tuh ada nyari untuk PPP-nya. Ada yang ditanyakan? Kalau nyari PPP-nya itu berarti kita di workshop-nya gitu. Ya. Untuk yang di jurnal, kalau nggak salah di nomor 7, nggak salah. 7 itu kan ada hitung nilai frekuensi nih. Nah, nomor 3 ya? 3 botla, oh ya. Berarti ini kalian hitung, kalian masukin ke lampiran berarti. Jadi kalian di sininya jawabnya itu kayak hasil akhirnya aja buat yang dijawab pertanyaan ini. Tetapi untuk yang kayak kalian nulis di kertas segala macam itu masuknya di lampiran setelah kalian ngelampirin semua screenshotan dari rangkaian semua percobaan. Jadi kalian itu aja deh saya tunjukin. Nih, laporan praktikum modul 3 saya kemarin. Nah di sini saya salah juga sih, kemarin tuh nggak dikasih hasil analisis. Jadi kalian bikin dulu nih frekuensi responnya tabel-tabelnya kalian bikin 1 sampai 6. Terusnya ada ini juga sih, ada hasil analisis juga. Jadi salah. Terus yang ini nih analisis jawaban jurnal, kalian jawab 1 sampai dengan 7, dan nomor 3 nih, khusus nomor 3 sama nomor 7 yang ada perhitungan. Jadi kalian tuh buat analisis aja lah, buat nilai akhirnya aja, buat ditemuinnya yang kalian cari dengan kalian nyoba di EWB, itu buat diperbandingin aja. Nih kayak yang perhitungan mendapatkan hasil segini, sedangkan dalam pengukuran, nah ini berbeda gitu. Nomor 7 juga sama juga nih kayak gini. Terus kesimpulan daftar pustaka kemarin 10 ya nggak salah. Terus biografi. Nah ini buat lampiran ya, buat lampiran kalian SS tabel 1 sampai dengan tabel 5. Nah sesudah kalian selesai, baru kalian lampirin hasil perhitungannya yang di nomor 3 sama di nomor 7. Nggak jelas sih ini jawabnya. Kalau gini nggak kelihatan jawabannya. Ini ada rumusnya juga nih. Multimeter ini kan ngecek ketegangan R ya. Nggak kelihatan sih. Makanya dipasang seperti ini. Nanti kalau emang ini nanti saya bisa tulis aja deh. Siapa nih? Keluar kemari. Ini. Saya tulis aja nih buat rumusnya. Ini kalau nggak salah FC sama dengan 1/2 pi akar R kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Kan ini kilo ohm ya, jangan 100 ohm. R kuadrat, oh iya benar. Resonansi paralel, resonansi seri. 1 kilohertz. Ini kalau resonansi seri itu rumusnya FR sama dengan 1/2 pi dikali akar L C. Dan dicek untuk multimeternya.
Ini kalau nggak salah yang percobaan di stop aja. apa? Ini nomor 3 dan ini nomor 7 kalau nggak salah sih. Rumusnya nggak kelihatan masalahnya. Kalau kelihatan resonansi seri, rumus frekuensi seri. Untuk yang variasi Untuk R-nya 10, C-nya itu aja sih. oke. Paham? Atau ada yang ingin tanyakan? C dopi Boleh. terus Kenapa tuh? Ya, kurang lebih sama sih ini perhitungannya 3,118,3 Multimeter itu udah nilai pasti lah istilahnya. Karena kan dia sesuai dengan hasil waktu perhitungan yang kali. tertanggung. Makanya ketika di running dia bisa Nah, jadi buat ininya sama sih kayak yang kemarin. Dan tegangannya tuh saya mau notice juga nih, di dan ini kejadian di kelas RB itu untuk nilai modul satunya itu banyak yang apa ya, banyak yang tanyakan lagi. bisa dibilang kayak kecil gitulah, karena misalkan Boleh, Rio ada satu kelompok itu saya ngelihat di satu orang itu udah bagus nih, misalkan udah bagus, misalkan si siapa ya, kita misalkan aja deh, misalkan si Hanif nih udah bagus laporannya. Ya. Udah ngeliat bagus, terus misalkan satu kelompok sama si Adinda sama Alia nih, sama Alia Nurbaiti. Nah, jadi si Alia ini hasil analisisnya itu sama si Hanif, cuman di parafrasein doang. Misalkan si Hanif nulisnya itu percobaan dan Alia itu nulisnya simulasi, itu kan cuman perbedaan ya, cuma diganti doang, selebihnya sama semua. Dan itu yang seharusnya si Hanif pertama tadi dapatnya 85 atau 82 gitu ya. Dan setelah tahu si Alia itu sama dan sama persis sama si Hanif, itu otomatis yang keduanya itu bakal pengurangannya itu bakal kelihatan banget lah nilainya. Yang harusnya 82 bisa aja dapatnya keduanya yang sama dalam satu kelompok itu bisa jadi sama-sama 70, sama-sama 65, itu bisa aja. Jadi saya harapin untuk yang kelas RA itu jangan ada yang plagiarisme dari satu kelompoknya. Misalkan ya kalian kan satu kelompok itu pakai satu data yang sama, tapi jangan sama juga di bagian hasil analisisnya. Jadi kalian tuh hasil analisisnya itu sesuaiin aja sama pemahaman kalian. Pemahaman kalian selama ngelakuin percobaan ini, oh dapatnya ini, oh kayak gini gitu. Jadi pakai bahasa kalian aja. Jangan yang gimana ya? Kita nggak paham, sementang-mentang kita nggak paham, tapi kita asal contek aja, asal gimana ya? Asal copy paste aja. Kita nggak paham, udah nggak paham, kita nyontek makin nggak paham. Jadi kalian tuh kalau nyontek ya kalian tuh diamatin dulu, terus ditiru nggak apa-apa, cuman nanti di akhir itu kalian dimodifikasi gitu pakai kata-kata kalian. Jadi pakai apa ya, teori apa ya namanya, kemarin tuh waktu itu ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian amatin dulu nih laporannya si Hanif, oh kayak gini. Jadi kalian tahu nih alurnya buat kalian hasil analisis kalian tuh kayak gimana. Dan itu sesudah itu kalian masuk ke modifikasi. Jadi modifikasi itu sesuai sama pemahaman kita aja gitu. Terus apalagi ya buat dibahas itu udah sih. Untuk yang di sini udah jelas. Ada yang bertanya lagi? Dimana FR sama dengan 1/2 Udah. pi Udah. per C, ya kan?
di laporan saya itu soalnya pas saya dulu Semoga kayak perhitungan gitu teman-teman. Tanya lagi. Jadi saya rasa karena saya takutnya membagi kalian yang menggunakan perhitungan, itu yang saya sarankan udah nggak usah berperhitungan, pakai ini aja, pakai share screen lah. Jadi gitu, kenapa dia bisa bervariasi, karena ya memang rentan dari frekuensi yang dilewatkan ya besar itu. Lu tanyain kayak jurnal ataupun Karena kan dia pengumpulannya. Oh ya, pengumpulannya itu ya. kan mau kapan buat di modul 3? Kemarin kalau nggak salah dari asprak sebelumnya bilang dari Selasa. Jadi sebenarnya kalau Mana? kalian Mau di hari lebih apa? dalam lagi, Kalau kemarin kan hari Selasa kalau nggak salah jam 9 atau jam 12 gitu. Lupa saya juga. Sistem komunikasi. Jadi ada namanya Kalau boleh diundur ya diundur bang. FM. Kalau diundur nanti takutnya ngeberatin kalian juga sih, karena kan kalian kan minggu besok itu kan udah minggu terakhir banget buat kuliah. Selebihnya setelah Natal kan kalian udah libur. Nah, masa kalian nanti di modul terakhir liburan masih ngerjain laprak, kan itu kayak gimana ya, nggak enak aja lah, masa liburan kerjain laprak. Nanti dampaknya ke modul 4-nya kalau diundur lagi. Itu dia frekuensinya rendah. Kalau boleh diundur sehari 2 hari gitu aja bang. Gelombangnya. Kalau diundur sehari 2 hari sih Dalam suatu, kayaknya telekomunikasi nggak ini juga sih. Jadi kalian tuh kalau dari yang jadwal yang kemarin untuk di sini, untuk yang modul 2 itu kan besok nih di hari Minggu di jam 12. Terus untuk modul 3 ini yang sama asprak kemarin itu sih diomongin kalian udah ininya di hari Selasa, kalau nggak di jam 9 atau jam 12 siang gitu. Saya lupa. Dan untuk malam, oh jam berapa ya? Jam 6 nggak sih kalian? Jam 18.00. Frekuensi yang ada gelombang yang renggang, ada gelombang rapat. Jumat lagi. Selasa jam 6 sore. Kalau dibuat jam 9 bisa nggak bang? Jadi kalau Jam 9 gelombangnya kayaknya terlalu ini nggak sih? Jam 6 lah, jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi nanti kalian tuh untuk modul 2 itu di minggu siang jam 12. Selasa jam 6 lah, kemudian jam 6. Terus nanti kalian di hari Kamis itu kalian modul terakhir dan deadline-nya tuh di hari Minggu deh, dari Minggu mungkin. Nanti saya ngomongin lagi sama asprak satunya. Kemudian di hari Minggu di jam, karena itu dari Minggu pas Natal ya, jam 12 sih harusnya. Jam 12 malam, bukan jam 12 siang. Ini kan yang non itu kan yang non Islam, non Muslim itu kan mesti ada kegiatan juga kan di ibadahnya juga. Di kemungkinan Minggu jam 12 malam kalau buat di modul 4. Jadi kalian setelah Natal itu kalian bisa liburan gitu, nggak mikirin beban lagi ngelaprak segala macam. Kemudian untuk deadline di modul 3 ini ya Selasa jam 6 lah ya, bisa lah. Selasa jam 6. Itu kan jatuhnya berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Kalau misalnya ingin tahu 5 hari buat modul ini. Mungkin ada yang ditanyakan nggak? Bisa lah ya, Selasa jam 6. Jam 12 siang gitu bang, boleh nggak sih? Oke, Wahyu. Kan 6 sore ya bang. Oh, 6 sore. Ya, Oh ya maaf. jam 6 sore. Ya, alah. Maaf. Typo. Ya, kalau mau jam 12 siang juga nggak apa-apa.
Enggak bang, hehe. 6 sore aja. Ya bang. Nanti kan nggak ada ngasih tahu buat ngerolling aspek ya. eh ya berarti jam Selasa jam 6 lah ya. Selasa jam 6 sore. Oh iya. Selasa jam 6 sore. Nggak apa-apa sih. Tapi pengumpulannya tetap ini ya sesuai dengan kelas. Dan apa lagi ya, untuk laporannya ya, untuk laporannya Jadi nama Aspraknya diganti yang sebelumnya si Muhammad Janatias dari saya itu buat di laporannya diganti buat nama Asprak, terus buat apa lagi ya, oh ya buat logbook juga itu diganti juga, dan logbook juga ya, ini logbook kalau nggak salah ini banyak screenshotannya ya. Buat logbooknya Oke. kalian gambar table ulang lagi aja. Udah rangkaiannya ya. Jadi sebenarnya semua rangkaian udah. Bu kalian gambar ulang lagi table 1 sampai table 6. Kalian masukin data mentahnya. Dan teman-teman semua Terus ya sesuaiin sama aja. Kayak tanda tangan segala macam samain. belajar. Kalau mau di print itu terlalu banyak, jadi takut ngeberatin kalian. Jadi dibuat ulang aja tabelnya. Terus apa lagi ya? Ya gitu. Apa lagi? Mau Ada tanya nanya? soal Yang Ya, gimana? apalagi yang udah masuk ke bilang. ada itunya nggak sih yang timeline hari ini ngerjain ini gitu-gitu dikasih nggak sih? Karena 21 itu Timeline untuk ngerjain. kalau kalian mau ingin lanjut. Iya bisa tuh. Kan itu kan di logbook yang kalian logbook yang kemarin itu kan udah dibuat juga tuh kayak yang timeline, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian itu kalian melakukan percobaan, habis itu dari hari ini sampai besok itu kalian ngerjain laporan segala macam. Nah, itu tetap dimasukin juga. Jadi isi dari logbook itu kayak alat yang digunain, terus kejadian saat praktikum, sama tabel-tabel yang ada di jurnal, dan juga terakhir tanda tangan seluruh kelompok anggota kelompok kalian. Gitu. 1 ditambah 1i. Beda. Jadi ya tentu belajar matematika teknik. Oke. Tanda tangan di ini ya. Sebentar ya. Siap melanjutkan. Mau ngasih contoh yang ini buat di Jadi contohnya ini. anak KRD kemarin.
Ntar saya share screen dulu. Nah, ada kelihatan belum? Jadi, soalnya di jurnal itu Udah kelihatan kan? ada apa namanya? Nah, ini jadi kayak gini nih. Nah, Jadi kalian ikutin aja nih kayak gini template-nya. Kontaknya ditulis segala macam, nama-namanya, terus asistennya jangan dua gini dah. Asistennya di sebelah kiri aja. Yang di sini nggak ditulis nih yang bawah. Jadi kalian nulisnya anggota-anggota kalian, terus sama kelas di sebelah kanan. Di sini tanggal percobaan hari ini, tanggal praktikum hari ini. Jadi tanggal 15 di sini, asistennya tulis di sini. Terus tujuannya kalian tulis, alat dan bahan. Terus ini nih kayak kejadian saat praktikum. Itu kalian tulis juga. Nah, ini data percobaan. Data percobaan tuh yang tadi tuh. Data percobaan kalian ini aja yang di jurnal kalian bikin ulang lagi kayak gini. Terus ada 6 tabel. Untuk kelampiran gambar tabelnya itu nggak usah karena kalau mau di print terlalu banyak banget juga. Terus untuk tanda tangan. Nah, tanda tangan kayak gini nih di akhir tanda tangannya. Bahwasanya kalau kalian tuh ngerjain bareng-bareng gitu aja. Dan ini tanda tangannya bukan tanda tangan digital ya, tanda tangan bener-bener kalian tanda tangan di kertas. Jadi ya bikin aja kayak gini. Aduh, tanyain. Untuk yang modul berapa nih? Kalau yang modul 4, iya kemungkinan boleh. Cuman kalau yang modul ini kayaknya kalian belum pulang kan? Atau enggak ya? Ya besok kan kalian masih ada UAS nih. Mesti kalian habis UAS nggak langsung pulang juga kan? Jadi ya kalian tanda tangan dulu gitu. Cukup jelas yang ditanyakan. Dicicil aja. Kalau emang bener-bener nggak bisa, baru nggak apa-apa dah. Kalau yang tabel 4 kemungkinan boleh buat yang digital. Cuman kalau yang ini kayaknya di hari Selasa bisa sih harusnya kalian nggak tanda tangan digital. Karena masih 5 hari kan. Iya, teman tadi teman ini tuh jadi nggak usah buat kan di sini kalau saya kerajinan digital cutting. Oh ini juga ada cutting ya, tapi nggak tanda tangan. Buktiin lalu dengan apa yang ada di simulasi. Tapi di sini nggak wajib dapat. Gini aja deh, kalau emang yang buat kalau yang modul 2 itu sesuai sama ketentuan asprak sebelumnya, dan untuk yang modul 3 itu sesuai aja kayak gini. Kalau ada cutting ataupun ada orang yang memang susah diajak ketemu, itu kalian bisa tanda tangan digital aja. Kalau emang bener-bener nggak bisa ya, kalau emang bisa ya kenapa enggak. Jadi kalian di modul sebelumnya itu tetap ketentuan asprak sebelumnya, dan untuk yang modul ini kalian ikutin aja. Dan kalau memang kalian butuh filenya ini, kalian bisa minta aja nih sama Intan Dwi atau sama siapa lagi nih. Serahkan nggak ada ini. Nah ini Trio juga ada. Yang ini juga dilampirinnya ini ya, dikumpulinnya perwakilan tiap kelompok, jangan semua ngirim biar nggak double ininya datanya, karena ini tanda tangan gitu. Kalian bisa minta aja ke kelas RB contohnya.
Terus ada yang bertanya lagi? Maunya gimana? Semua aja kali ya? Apa satu aja? Satu. Tadi sini juga nggak ada disuruh sih, kayak semuanya harus ditulis. Jadi ya biar nggak ngeberatin kalian satu aja. Jadi sampel. Ada yang bertanya tentang SS-nya atau logbooknya ada yang kurang jelas. Juga satu aja. Ada yang ditanyakin. Ada yang tanyakan terkait ini. Nah ini jawabannya kalian tulis di sebelum kesimpulan. Oke. Boleh Kadek Angelika. Oh dari ada saya kasih tahu tuh di dashboard dulu. Kalau nggak ada, gimana ya? Saya selesaiin aja Pak, biar kalian bisa belajar dah. Rangkaian listrik besok kalian ya. Iya, Bang. Gimana rangkaian listrik? Susah, Bang. Ya, setelah rangkaian listrik, Bu Nova nggak salah rangkaian listrik kan. Gimana? Berbeda ya? Benar rangkaian listrik itu gak jauh-jauh sih. Rangkaian listrik kayak yang kita praktikumin ini isinya ya perhitungan semua sih emang. Dan untuk semester depan kalian semester 4 tuh ya inilah hitungan lagi, lebih banyak hitungan lagi. Jadi kalian sebisa mungkin untuk bersahabat sama hitungan. Karena ya gimana ya? Karena ya saya juga nggak terlalu ini sih, nggak ekspektasi banget bahwa kalau masuk Telkom itu terlalu ini di hitung-hitungan. Nggak taunya setelah dari semester 3, semester 4, semester 5 kok hitungan semua gitu. Jadi ya kalian sebisa mungkin lebih bersahabat sama hitung-hitungan lah, lebih terbiasa. Dan ya namanya semakin tinggi tingkatnya semakin salah. Di ya semangat aja lah buat rangkaian listriknya besok. Dan kayaknya ini kita tutup aja kalau emang gak ada yang ditanyain. Dan kalaupun emang ada yang ditanya itu bisa chat saya aja langsung, atau ada kendala kayak misalkan segala macam itu aja. Dan saya mau minta untuk on cam lagi buat absen di akhir. Jadi saya baru dapat terima laporan sama terbit tim penilai. Dan jadi sebenarnya untuk modul 1 kalian itu semuanya udah ada nilainya gitu loh. Udah ada nilainya, udah direkap sama tim penilai. Gitu. Udah bisa screenshot. Ya pesan saya untuk praktikum ini jangan ada yang jangan ada yang plagiat lagi antar satu kelompok. Data emang sama sama satu kelompok, tapi untuk hasil analisis itu dibedain lah sesuai sama sepaman kalian. Dan ya jadiin pelajaran aja lah dari yang anak kelas RB yang sama hasil analisisnya. Dan untuk yang RA saya belum tahu infonya untuk penilainya. Jadi ya saya ingatkan lagi jangan sampai ada yang plagiarisme antar satu kelompok, karena itu yang nyontekin dan yang dicontekin itu bakal dapat nilai yang sama, dan nilainya itu
mungkin aja di bawah 70 atau di bawah 60 itu bisa aja sesuai dengan benar atau enggaknya hasil analisis yang dia buat. Dan saya akhirin aja. Kalau ada salah kata ataupun itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Bang.